Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana dengan kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya, sehingga dapat bersemangat dalam belajar dan beribadah. Hari ini kembali lagi dengan Ibu Guru dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tetapi sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah. Membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kepahaman. Amin. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan pembahasan mengenai perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua ya. Supaya lebih jelas bagaimana dengan sejarahnya, silakan anak-anak perhatikan penjelasan berikut dengan sungguh-sungguh ya. Pada awal tugas kenabian Rasulullah, gangguan dan penyiksaan dari para kaum kafir Quraisy di Mekah semakin merajalela. Nabi Muhammad dan umat muslim selalu dijadikan bahan ejekan, dihina dan ditindas serta dicari-cari kelemahannya. Karena itulah Nabi Muhammad beranggapan bahwa Mekah tidak lagi dapat dijadikan sebagai pusat dakwah. Kemudian Nabi Muhammad mulai mengunjungi berbagai negeri seperti Taif. Namun beliau juga dimusuhi di sana sehingga tidak dapat berdakwah. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak untuk masuk Islam kepada para pendatang di Mekah ketika musim haji tiba. Selain itu, beliau juga menyampaikan penderitaan dan penyiksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepadanya dan para pengikutnya. Dan akhirnya ada dua suku yang menerima ajakan Nabi Muhammad, tetapi mereka belum bersedia untuk melindungi Nabi Muhammad karena masih ada permusuhan di negerinya. Keduanya adalah suku Aus dan suku Khazraj yang berasal dari Yastrib. Yastrib adalah nama lain dari kota Madinah. Dan penduduknya disebut juga dengan kaum Ansor yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Mereka disebut sebagai kaum Ansor karena telah menerima dan menolong orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah atau kaum Muhajirin. Mereka menerima ajakan Rasulullah karena telah memahami ajaran Tauhid dan juga seringkali mendengar cerita tentang Rasulullah dari orang-orang Yahudi. Jumlah orang Yastrib yang masuk Islam sebanyak 4 orang dan menjadi awal dari banyak penduduk Yastrib yang bersedia untuk masuk Islam. Sejarah perjanjian Aqobah mendapatkan namanya dari Bukit Aqobah yang dijadikan sebagai tempat baiat kepada Nabi. Baiat berarti perjanjian atau ikrar yang diucapkan seseorang untuk bersedia menerima dan sanggup memikul atau melaksanakan sesuatu yang telah dibaiatkan atau diikrarkan kepadanya. Perjanjian Aqobah menjadi tanda akan berkembangnya Islam di Yastrib atau Madinah. Perjanjian Aqobah dibagi menjadi dua berdasarkan dua peristiwa yang berbeda. Perjanjian Aqobah pertama. Pada tahun-tahun setelahnya, tepatnya pada tahun ke-12 setelah kenabian, sejumlah 12 orang jamaah haji dari Yastrib bertemu dengan Rasulullah dan menyimak dakwah beliau. Mereka menyambut dengan senang hati sehingga mereka menyatakan keislaman dan melakukan baiat kepada Rasulullah. Pertemuan itu terjadi di Bukit Aqobah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyiarkan Islam. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Aqobah pertama. Isi kesepakatan dalam Perjanjian Aqobah ini yaitu: pertama, menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad, rela mengorbankan harta dan jiwa untuk menyebarkan agama Islam. 2. Tidak menyekutukan Allah. Ketiga, menyatakan tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan melakukan perbuatan curang, dan tidak dusta. Sebagai strategi pengembangan Islam di Yastrib, Nabi mengirimkan seseorang sahabat yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan ajaran Islam.
yang bernama Muzab bin Umair untuk bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yathrib. Tugasnya untuk menyebarkan ajaran Islam di sana dan membantu penduduk Yathrib yang telah menyatakan keislamannya. Muzab kemudian menjadi guru ngaji di Madinah dan sebagai imam dalam sholat karena suku Aus dan suku Khazraj telah lama berselisih sehingga mereka tidak mau salah satu dari mereka menjadi imam. Yang selanjutnya, Perjanjian Aqabah kedua. Sejarah Perjanjian Aqabah II terjadi pada tahun ke-13 setelah kenabian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang yang datang dengan tujuan hendak melaksanakan ibadah haji. Mereka juga menyampaikan pesan dari penduduk Yathrib agar Rasulullah bersedia datang ke Yathrib untuk memberikan pengajaran Islam secara langsung. Muzab juga ikut kembali dengan semua penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam lebih dahulu. Kemudian mereka menemui Rasulullah di Aqabah pada suatu malam. Isi pada Perjanjian Aqabah kedua adalah 1. Kesiapan penduduk Yathrib untuk melindungi Nabi Muhammad. 2. Keikutsertaan penduduk Yathrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya. 3. Penduduk Yathrib akan ikut memajukan agama Islam dan menyiarkan agama kepada sanak saudaranya. 4. Kesiapan para penduduk Yathrib menerima segala resiko dan tantangan. Setelah melakukan baiat, Nabi Muhammad kemudian ke Mekah untuk terus berdakwah, namun tetap diganggu oleh kaum musyrik. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk hijrah ke Yathrib, baik sendiri maupun berkelompok. Mereka kemudian berhijrah dengan diam-diam agar kaum musyrik tidak mengetahui kepindahan mereka. Faktor yang membuat Rasulullah memilih Yathrib sebagai tempat untuk berhijrah kaum muslimin. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Kota Yathrib adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. 2. Rasulullah telah memiliki hubungan yang baik dengan penduduk Yathrib sebelum diangkat menjadi nabi. 3. Nabi sudah mengenal penduduk Yathrib sebagai orang-orang yang memiliki budi pekerti yang lembut dan sifat-sifat yang baik. 4. Hijrah merupakan keharusan bagi Nabi sendiri karena mendapat perintah dari Allah. Setelah pelaksanaan Perjanjian Aqabah selesai, Nabi kemudian menunjuk 12 orang untuk dijadikan sebagai pimpinan dalam rangka melaksanakan isi baiat yang telah diikrarkan sebelumnya. Berikut ini susunan kepemimpinan yang terdiri dari 9 orang dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Sabda Rasulullah kepada para pimpinan tersebut menyebutkan bahwa mereka semua adalah para penjamin sebagai golongan Al-Hawariyun yang menjamin Isa bin Maryam. Dan Nabi Muhammad adalah pimpinan para umat dan dijawab oleh para mereka semua dengan suara bulat persetujuan. Maka dalam Perjanjian Aqabah mendatangkan jalan baru untuk memperoleh kemenangan dengan bantuan rakyat Yathrib dan pelindungan dari mereka. Mereka setelah itu Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Yathrib supaya terbebas dari gangguan kaum kafir Quraisy. Alhamdulillah, materi Perjanjian Aqabah 1 dan 2 sudah kita pelajari bersama. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya mengenai sejarah awal berkembangnya Islam di Madinah? Ibu berharap anak-anak dapat mengambil hikmah serta meneladani sifat Rasulullah yang pantang menyerah dalam membela dan menyiarkan agama Allah. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.